3, 2, 1. Halo semuanya, saya Kezia Hani, mahasiswi dari IB Quick Candy. Saya mengambil jurusan akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang saham. Saya beri judul Invest Saham Aja. Apa yang terlintas di benak kalian ketika kalian mendengar tentang investasi saham? Mungkin bagi sebagian besar orang awam akan menganggap saham itu ribet. Saham itu butuh modal yang besar, dan saham itu gak aman. Emang benar? Mungkin ketiga hal tadi yang membuat orang itu malas berinvestasi saham. Mungkin mereka lebih milih deposito atau yang lainnya karena mereka nganggap lebih aman, terus gak ribet gitu ya. Yang perlu kita ingat, investasi manapun itu pasti memiliki resiko, dan resiko itu berjalan searah dengan return yang kita dapatkan di masa depan. Low risk, low return, high risk, high return, kayak gitu cara kerjanya. Jadi kalau misalnya kita mau resikonya rendah, ya return yang kita dapetin juga jangan harap tinggi gitu. Tapi kalau kita berani buat tinggi, kita punya resiko, return itu bisa tinggi juga loh. Nah, risiko ini nggak bisa tuh kita hilangin, tapi bisa kita kelola dan bisa kita minimalkan. 1. Apa sih itu saham? Oke, saham itu kita beli perusahaan. Perusahaan apa yang dibeli? Perusahaan yang menjual bagian dari perusahaannya ke masyarakat atau ke publik. Maksudnya tuh ke kita-kita. Lewat apa? Lewat pasar modal. Loh, pasar modal itu apa? Nah, pasar modal itu ya layaknya pasar, ada penjual, ada pembeli. Yang membedakan itu apa yang dijual. Kalau di pasar modal, yang diperjualbelikan itu instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana. Jadi intinya, pasar modal ini adalah sarana bagi kegiatan berinvestasi. Oke, yang kedua, emang keuntungan saham tuh apa sih? Oke, yang pertama adalah capital gain. Capital gain itu adalah keuntungan yang diberikan oleh perusahaan kepada pemegang saham dari selisih harga jual dan harga beli. Jadi otomatis harga jualnya itu lebih tinggi ya daripada harga belinya. Contohnya nih, kita beli saham, anggaplah perusahaan PTA gitu ya. Kita beli saham PTA dengan harga 3.000 per lembar. Kan kalau di saham itu kita minimal beli 1 lot dong. Nah, 1 lot itu kan 100 lembar. Berarti 3.000 dikali 100, jadinya 300.000. Itu kita beli tuh misalnya dengan harga segitu. Terus kemudian kita jual dengan harga per lembarnya itu 4.000. Berarti 4.000 dikali 100 lembar, 400.000 dong. Nah, kan ada selisih tuh antara harga jual dengan harga beli. 4.000 dikurang 3.000, 1.000 dong. Nah, itulah yang disebut dengan capital gain. Keuntungan yang kedua itu adalah dividen. Dividen itu adalah keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan kemudian dibagikan kepada kita nih sebagai investornya, sebagai pemegang sahamnya, tentunya dengan keputusan bersama. Jadi makasih loh ya udah jadi bagian dari perusahaan kami. Jadi kita dapat nih keuntungannya, dan itu sih tergantung dari perusahaan masing-masing ya. Mungkin ada yang setahun sekali atau setahun 2 kali, itu tergantung kembali lagi sih kepada perusahaan. Tapi saham itu judi nggak sih? Tenang aja, investasi saham itu nggak judi kok. Mekanisme perdagangan itu udah sesuai dengan prinsip syariah dan telah mendapat fatwa dari MUI yang menjelaskan bahwa transaksi saham itu halal. Jadi tenang aja ya. Atau enggaknya itu tergantung kita sebagai investor atau pemegang saham untuk membekali diri kita dengan pengetahuan yang cukup. Jadi kita juga nggak asal pilih aja tuh saham, kita harus selektif dalam memilih saham yang mau kita beli dan sesuai dengan prosedur yang ada. Oh iya, ngomong-ngomong nih, kita udah ngomong keuntungan. Nah, kalau saham itu pasti ada risiko dong. Kayak tadi yang di awal udah saya bilang, investasi manapun pasti ada risikonya, tapi bisa kita kelola atau kita minimalkan.
resiko saham kayak apa? Layaknya kita membeli usaha juga, risiko terbesar dari berinvestasi saham adalah kebangkrutan. Ya, kebangkrutan dari perusahaan yang kita beli. Jadi sangat penting untuk investor pemula untuk betul-betul memperhatikan saham yang akan dibelinya, karena kinerja perusahaan tersebut akan mempengaruhi harga saham di kemudian hari. Jadi kalau misalnya kinerjanya bagus, ya harga sahamnya juga bagus, jadi kita dapat return yang tinggi, jadi kita nggak rugi. Lanjut ya, kalau dalam dunia saham, pelaku industri itu dibagi 3 jenis lapis. Yang pertama adalah blue chip. Blue chip ini terdiri dari perusahaan-perusahaan yang memimpin di industrinya dan secara fundamental juga sangat bagus, serta prospek kedepannya juga menjanjikan loh. Contohnya kayak Indofood, terus BRI, BCA, Mandiri, Unilever. Yang kedua adalah second liner. Second liner ini terdiri dari perusahaan-perusahaan yang memiliki satu level di bawah blue chip yang tadi udah dijelasin nih yang di awal. Jadi harganya pun masih lebih rendah dari blue chip. Contohnya kayak Bank Penin, Permata. Saham second liner ini cocok untuk investor-investor yang udah cukup nih ilmunya, udah cukup ilmu mendalam tentang saham. Kalau yang blue chip tadi, yang pertama itu cocok untuk investor-investor pemula. Karena apa? Karena dia udah blue chip, ya resikonya juga lebih kecil dibandingkan dengan yang lain. Jadi itu cocoknya buat yang pemula. Kalau yang second liner sih buat orang yang udah ilmunya cukup ya tentang saham, biar nggak rugi, biar nggak salah analisis. Yang ketiga itu adalah third liner, yaitu perusahaan-perusahaan yang secara fundamental kurang bagus dibanding dengan saham lapis lainnya dan harganya juga sangat rendah, memiliki kapitalisasi pasar yang sangat rendah pula. Oleh sebab itu banyak investor yang sering menyebutnya dengan saham gorengan. Hah? Saham gorengan? Iya, saham gorengan itu maksudnya harganya tuh bisa naik, bisa turun, itu cepet banget dalam jangka pendek. Makanya kayak digoreng gitu, cepet. Mungkin kayak gitu. Lalu kenapa milih saham? Kenapa nggak reksadana? Kan reksadana lebih kecil resikonya. Jawabannya simple, karena reksadana tuh nggak bisa bikin kamu kaya. Tapi saham bisa loh bikin kamu kaya. Tapi gini, yang perlu diingat, jangan apa-apa tuh maunya cepet, jangan apa-apa tuh maunya instan. Saham itu nggak bisa kita hari ini mulai investasi saham, terus kita mengharapkan 3 bulan ke depan atau 6 bulan ke depan kita langsung kaya. Bukan gitu loh konsepnya. Kayak gini loh, kayak kita belajar naik sepeda roda 2 nih. Pertama mungkin kita main sepedanya roda 4 ya, terus satunya dicopot jadi tinggal 3 rodanya. Terus kita udah mulai bisa, kita mulai tuh rodanya dicopot jadi roda 2. Nah ketika kita naik roda 2 itu pasti ada jatuh bangun dong, pasti adalah kita jatuh gitu, terus naik lagi coba lagi, terus jatuh, naik lagi coba lagi. Nah sama kayak saham, mungkin di tengah jalan kita salah analisis atau ada problem yang lainnya, tapi percaya deh kalau misalnya kita sabar, terus kita nggak serakah loh ya. Kalau investasi saham tuh jangan serakah, so kalau serakah malah misalnya kita udah beli nih, terus dia udah returnnya udah lumayan nih, tapi kita dalam hati udahlah nunggu nanti lagi, siapa tahu returnnya makin gede gitu. Yang ada gak nyangka loh tiba-tiba 2 menit kemudian bisa aja itu sahamnya langsung turun harganya. Jadi perlu diingat juga nih kalau misalnya investasi saham itu kita nggak boleh serakah. Terus kita perhatiin deh investor-investor di luar sana yang udah berhasil, yang udah mencapai return yang besar. Kita kan nggak tahu prosesnya dia kayak gimana, kita nggak tahu kan mereka itu udah rugi beberapa kali dan beberapa persen yang udah mereka korbanin gitu. Jadi uang mereka tuh rugi, kita nggak tahu. Jadi setiap orang pasti ada prosesnya masing-masing. Makanya kalau investasi saham itu kita harus nikmati proses, jangan yang maunya instan aja.
Tapi kita nggak usah pusing loh gimana cara analisis yang tepat ya, atau saham apa tuh yang bagus. Kita nggak usah pusing-pusing kayak gitu. Hal yang pertama kita harus lakukan adalah buka rekening saham di perusahaan sekuritas. Maksudnya gini, kayak kita nih mau nabung, pasti kita harus buka rekening dulu dong. Nah sama kayak saham, kalau kita mau invest di saham, kita harus buka rekening saham dulu. Di mana? Di perusahaan sekuritas. Emang uang kita nggak hilang? Tenang aja, nggak bakal hilang kok. Karena pasti udah berlisensi OJK. Dan uang kita tuh nggak disimpan di perusahaan sekuritas itu, melainkan disimpan oleh pihak ketiga. Namanya bank kustodian. Bank kustodian itu kayak bank BCA, bank Mandiri, BRI, kayak gitu. Pokoknya tenang aja deh, nggak bakal hilang. Nah, ketika kita mau pilih perusahaan sekuritas mana nih, kita harus perhatiin dua hal. Yang pertama, tampilannya enak dilihat dan mudah dipahami. Jadi kalau kita mau transaksi jual beli saham, itu kan pasti kita lewat handphone dong. Nah, gimana kalau misalnya tampilan kita aja nggak ngerti, terus kita mau jual atau kita mau beli? Nah itu pasti bakal ribetin banget sih, dan malah bikin kita males itu. Apaan sih ini angka banyak banget gitu. Nah makanya kalau kita lagi mau pilih nih perusahaan sekuritas yang mana, kita harus tahu nih tampilannya kayak gimana, dan yang mudah dipahami loh ya, biar kita juga enjoy gitu. Dan yang kedua, biaya transaksi jual belinya itu rendah. Oh iya, tenang aja, kalau kita buka saham itu gratis kok, dan online juga bisa. Apalagi lagi pandemi kayak gini, serba online sih biasanya, tapi bisa, beneran bisa. Gak perlu modal yang besar juga kok, dimulai dari 100.000 juga bisa. Ya pokoknya pinter-pinternya kita aja nih, buat kita ngerti saham, buat kita analisis yang tepat, itu pinter-pinternya kita aja. Informasi udah mulai banyak kok, gampang banget, kita bisa cari di YouTube, bisa cari di Google, itu banyak banget informasinya. Jadi pinter-pinternya kita aja, yang penting kita nggak boleh males, kita harus tetap sabar dan jangan serakah loh. Kalau untuk pemula pakai sekuritas apa ya? Buat saran untuk teman-teman yang mau investasi saham dan bingung nih mau pakai sekuritas apa, untuk pemula itu cocok sih AJP Sekuritas. Kenapa? Soalnya yang pertama, dia itu nggak ada minimal deposit, jadi kita bisa mulai dengan 100.000, jadi kita nggak terhalang oleh biaya. Terus yang kedua itu 100% online, jadi kita nggak perlu ribet-ribet buat datang ke sana, dan apalagi lagi pandemi kayak gini kan, bener-bener harus sebisa mungkin di rumah lah kalau misalnya emang nggak perlu gitu. Dan yang ketiga itu dia fee-nya paling rendah, termasuk sekuritas yang fee jual belinya itu rendah. Dan yang keempat, tampilannya itu mudah dilihat, maksudnya bukan mudah dilihat gimana ya, mudah dimengerti, maksudnya mudah dimengerti gitu. Jadi tampilannya tuh nggak yang ribet, nggak ribet kok. Jadi buat pemula itu cocok banget, bisa kita mulai dengan Ajaib Sekuritas. Oh iya, kalau kita mau transaksi juga kita cuma bisa di jam pasar aja ya. Kayak kita kalau misalnya mau ke mall gitu kan pasti ada jamnya, kayak misalnya jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Nah kalau di saham itu jam pasarnya Senin sampai Jumat, dan dibagi jadi 2 sesi. Sesi pertama itu jam 9 pagi sampai jam setengah 12 siang, lalu dilanjut break ya. Habis itu sesi kedua itu mulainya jam setengah 2 siang sampai jam 3 sore. Sekian dulu dari saya, semoga informasi yang saya berikan melalui video ini bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama buat teman-teman nih yang masih bingung mau investasi saham atau enggak. Semoga video ini bisa menjawab kebingungan kalian dan bisa memotivasi kalian untuk mulai berinvestasi saham. Good luck, bye-bye.